Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Siti Qoniah dengan NPM 26211300073. Saya dari kelas 3 RPLE. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya demi memenuhi tugas seminar riset dengan dosen Bunda Yeni Widiawati. Untuk judul proposalnya yaitu peningkatan kemampuan berhitung melalui media dadu angka di kelompok B KB Nuansa Bangsa Preschool 3. Latar belakang masalah: pendidikan usia dini atau prasekolah merupakan usia yang aktif untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Potensi yang dikembangkan baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui permainan berhitung. Permainan berhitung di KB tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial, dan emosional. Karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi, dan menyenangkan. Berhitung merupakan bagian dari matematika yang harus dikuasai. Pentingnya mempelajari dan menguasai berhitung karena dapat membantu seseorang untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berhitung, anak dapat mengetahui waktu serta dapat melakukan proses jual beli. Hal lainnya, anak tidak akan mudah ditipu atau dibohongi bila tidak bisa berhitung. Lanjutan, mengingat pentingnya kemampuan berhitung, maka berhitung dapat diberikan melalui berbagai macam cara. Guru juga dapat memilih berbagai macam model, metode, dan media dalam pembelajaran yang sesuai untuk tujuan pembelajaran berhitung. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran langsung. Metode-metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia KB diantaranya bermain, karya wisata, bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi, proyek, dan pemberian tugas. Media pengajaran harus menarik, bervariasi, variatif, dan menyenangkan. Agar proses pembelajaran berhitung menjadi mudah dilaksanakan pada anak KB, dapat juga dilakukan melalui permainan. Namun, berdasarkan pengamatan, kemampuan berhitung anak-anak di kelas B KB Nuansa Bangsa Preschool 3 belum mampu berhitung. Dari 16 anak kelompok B2, 12 anak belum mampu berhitung dan baru 4 anak yang sudah bisa berhitung. Tanda-tanda anak belum mampu berhitung, salah satunya bisa dilihat dalam perilaku anak waktu ditanya tentang berhitung. Dia hanya diam saja. Selama ini pelajaran berhitung diajarkan dengan menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas, sementara pembelajaran berhitung jarang digunakan melalui permainan sehingga tidak begitu menarik bagi anak KB. Selain itu, media yang digunakan masih sederhana berupa kerikil, lidi, daun-daunan, dan biji-bijian sehingga kurang menarik bagi anak. Cara guru menerangkan pembelajaran masih monoton, intonasi bahasa yang digunakan datar, guru hanya berdiri di depan kelas, kurang komunikatif dengan anak, dan cara menyampaikan berhitung sulit dipahami oleh anak, sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh kurang optimal. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penelitian tindakan kelas ini akan diberi judul Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Media Dadu Angka Kelas B KB Nuansa Bangsa Preschool 3 Cuken, tahun ajaran 2022-2023. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, masalah dari peneliti, strategi dan metode pembelajaran yang kurang menarik, media yang digunakan kurang menarik dan variatif untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa kurang berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan siswa masih kesulitan dalam melakukan kegiatan berhitung. Cakupan masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih mendalam, maka diperlukan cakupan masalah.
Adapun cakupan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada penanganan siswa yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan berhitung dengan cara bermain dadu angka secara bergantian dengan teman. Untuk rumusan masalah, berdasarkan identifikasi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berhitung di kelompok B, KB Nuansa Bangsa Preschool 3, Cuken. Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung? Yang ketiga, apakah dengan bermain dadu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak? Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelas B di KB Nuansa Bangsa Preschool 3 Cuken. Tujuan khusus yang pertama, melatih kognitif anak melalui permainan dadu angka. Yang kedua, meningkatkan minat belajar anak. Yang ketiga, mengetahui peningkatan kemampuan berhitung pada anak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis menambah referensi tentang model pembelajaran dengan media permainan dadu angka secara langsung untuk meningkatkan kemampuan berhitung. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bagi anak untuk memudahkan anak dalam meningkatkan kemampuan berhitung awal dengan baik. Bagi guru atau calon guru, hasil penelitian ini sebagai masukan untuk guru dalam meningkatkan cara mengajar melalui permainan dadu angka. Bagi sekolah, memberikan masukan pada kepala sekolah dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan bagi guru tentang penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal. Yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu pengalaman praktis dalam bidang penelitian ilmiah dan dapat mengetahui peningkatan kemampuan berhitung awal melalui permainan dadu angka. Selanjutnya, kajian pustaka. Hasil penelitian yang relevan. Untuk judul penelitian, meningkatkan kemampuan berhitung melalui permainan menggunakan batang korek api di TK Al-Kausar, Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau. Judul penelitian yang kedua, meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan media belajar ular tangga di KB Mentari Bontoa. Untuk persamaan dari kedua penelitian ini yaitu peningkatan kemampuan berhitung anak. Terus untuk perbedaannya, untuk penelitian yang pertama terletak pada lokasi penelitian dan media yang digunakan. Lalu yang kedua juga terletak pada media yang digunakan. Kemampuan berhitung awal. Berhitung awal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai banyak tujuan. Di antaranya adalah anak dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, memiliki ketelitian, konsentrasi abstrak, dan daya apresiasi yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Berhitung juga memiliki manfaat yang sangat besar. Adapun manfaat berhitung awal adalah sebagai berikut. Mengoptimalkan fungsi otak. Pembelajaran berhitung awal terbukti sangat berguna dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi otak. Otak kanan ya khususnya, yang meliputi daya analisa, ingatan, logika, visi, kemandirian, ketekunan, penemuan, dan penerapan. Dengan memahami disiplin dasar eksakta ini, manusia diharapkan dapat menguasai dan menggunakan secara optimal seluruh potensi dan kreativitas yang ada dalam
menyerap ilmu-ilmu yang tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Melatih daya imajinasi dan kreativitas, logika, sistematika berpikir, daya konsentrasi, dan daya ingat. Ini dicapai dengan melatih otak kiri dan kanan menjadi lebih aktif melalui pembelajaran berhitung, meningkatkan ketepatan dan ketelitian dalam berpikir, menjadi lebih sensitif terhadap aransemen spatial akibat pengaruh dari membayangkan semua dalam otak kita. Untuk kerangka teoritis, pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Anak, khususnya anak usia dini, merupakan masa yang paling optimal untuk berkembang. Pada masa ini, anak mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar dan melakukan apapun untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Selain itu, secara naluriah, mereka aktif bergerak. Mereka akan menuju kemana saja sesuai dengan minat atau kesenangan. Selanjutnya, pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan yang akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Kegiatan bermain juga dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa dia hidup, serta lingkungan di mana dia hidup. Contoh kegiatan bermainnya adalah permainan petak umpet, permainan polisi, dan penjahat. Pengertian permainan. Menurut Hans Daeng Ismail tahun 2009, permainan adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. Dari keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi permainan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Definisi matematika menurut para ahli. Johnson dan Rising menyebutkan bahwa matematika merupakan pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik, bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa simbol mengenai ide atau gagasan daripada mengenai bunyi, pengetahuan struktur yang terorganisasikan, sifat-sifat atau teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak didefinisikan. Aksioma-aksioma, sifat-sifat atau teori-teori yang telah dibuktikan kebenarannya, suatu seni, keindahannya terdapat pada keturunan dan keharmonisannya. Sumantri menyebutkan bahwa matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Matematika merupakan bahasa numerik yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Tujuan dari pembelajaran matematika. Tujuan jangka pendek pembelajaran matematika adalah bahwa anak diharapkan dapat memahami materi matematika yang dipelajarinya dan dapat menggunakannya pada pelajaran lain atau pada kehidupan nyata dan bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan tujuan jangka panjang pembelajaran matematika adalah anak dapat mengambil nilai-nilai matematika meliputi penalaran, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya serta mengaplikasikannya untuk kehidupan nyata. Manfaat pembelajaran matematika. Pada umumnya belajar matematika identik dengan menghafal rumus, menghitung dan mengerjakan soal-soal. Matematika
belum dipandang sebagai pelajaran yang bermanfaat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu agar pembelajaran matematika dapat dirasakan bermanfaat bagi anak, maka sebaiknya guru menggunakan media konkret pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Dan diharapkan agar anak dapat memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari yang dihadapinya sehingga tidak langsung anak dapat merasakan manfaat dari pembelajaran matematika. Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak, bahwa anak-anak belajar matematika harus menggunakan benda-benda konkret, bisa berupa benda nyata atau berupa model, sehingga anak akan belajar secara menyenangkan dan tanpa mereka sadari mereka telah belajar cara memecahkan masalah secara sederhana. Dengan demikian, maka penggunaan benda-benda konkret dapat diberikan pada saat proses pembelajaran matematika, seperti ketika mengenal geometri, bilangan, aljabar, pengukuran, analisis data, dan probabilitas. Pembelajaran berhitung di kelompok bermain. Kemampuan berhitung awal pada anak KB kelompok B mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini yang dapat ditingkatkan lewat permainan kubus bergambar, maksudnya melalui media dadu angka, adalah menyebut urutan bilangan 1 sampai 10, mengenal konsep lambang bilangan dengan benda-benda sampai 1 sampai 10, membuat urutan bilangan 1 sampai 10 dengan benda-benda, memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda, membedakan dan membuat dua kumpulan benda yang sama jumlahnya dan tidak sama. Lebih banyak, lebih sedikit, meniru lambang bilangan dengan benda, serta menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak dan mempengaruhi perkembangan anak dalam memahami berhitung awal ini yaitu kesehatan, intelijensi, jenis permainan, lingkungan, dan status ekonomi. 3 tahapan penguasaan berhitung awal di kelompok bermain. Yang pertama, penguasaan konsep adalah pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung bilangan. Yang kedua, masa transisi adalah proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Yang ketiga, lambang adalah merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya lambang 7 adalah untuk menggambarkan konsep bilangan 7, merah untuk ruang, dan persegi 4 untuk menggambarkan konsep bentuk. Penggunaan permainan dadu angka di kelompok bermain. Dadu angka adalah sebuah dadu yang di setiap sisinya terdapat gambar dan lambang bilangannya mulai dari 1 sampai 6 yang disengaja dibuat untuk permainan. Cara permainan dadu angka diantaranya adalah: yang pertama, anak mengambil satu buah dadu kemudian dilempar. Yang posisinya di atas ditanyakan ke anak berapa jumlah gambar yang muncul, kemudian ditulis di kertas yang telah disediakan. Anak melakukan lemparan lagi seperti yang dilakukan di atas banyak 5 kali. Kemudian hasil dari semua lemparan, anak diperintahkan untuk membuat urutan lambang bilangan mulai dari 1 sampai 10. Setiap anak melakukan lemparan sebanyak 10 kali. Untuk penambahan, anak mengambil satu buah dadu dan melemparkannya. Kemudian anak mengambil manik-manik sesuai dengan jumlah gambar yang muncul pada dadu. Anak melakukan lemparan lagi dan mengambil manik-manik sesuai angka yang muncul pada dadu. Dari kedua lemparan di atas tadi, anak diperintahkan untuk menjumlahkan dengan cara semua manik-manik dijadikan satu dan dihitung. Setiap anak melakukan lemparan sebanyak 6 kali. Lalu untuk pengurangan, anak mengambil satu buah dadu dan melemparkannya, lalu mengambil manik-manik sesuai angka yang muncul pada dadu. Kemudian melakukan satu lempar lagi dan angka yang muncul pada dadu. Anak diminta mengambil manik-manik dan lemparan pertama.
sejumlah angka yang muncul pada lemparan yang kedua. Setiap anak melakukan lemparan sebanyak 6 kali. Lalu selanjutnya membedakan dua buah jumlah yang banyak dan sedikit. Sama dan tidak sama. Anak mengambil satu dadu, kemudian lempar, lalu mengambil manik-manik. Angka yang muncul pada dadu kemudian melempar lagi dan mengambil manik-manik sesuai dengan angka yang muncul pada dadu. Dari lemparan pertama dan kedua, anak diminta untuk menghitung, lalu ditanyakan ke anak berapa jumlah dadu yang banyak dan sedikit, juga mana dari jumlah lemparan yang jumlahnya sama dan tidak sama. Metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas guru maupun peneliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti dan guru perlu melakukan segala langkah penelitian ini secara bersama-sama atau kolaboratif dari awal sampai akhir. Secara lebih luas, penelitian tindakan diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Metodologi penelitian. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester Gasal di bulan Desember. Dilaksanakan pada semester genap, di bulan Desember sampai bulan Januari. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di KB Nuansa Bangsa Praskul 3 Cuken yang beralamat di Dukuh Cuken, RT 1 RW 4, Desa Candisari, Kecamatan Geladangsari, Kabupaten Boyolali. Penelitian dilaksanakan pada semester genap. Subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah anak-anak kelompok B KB Nuansa Bangsa Praskul 3 yang berjumlah 16 anak dengan 7 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Data dan sumber data. Jenis data atau adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, misalnya sejarah singkat berdirinya, letak geografis objek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pegawai. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud dengan sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda gerak yang menjadi sumber data pada penelitian ini yaitu anak didik kelompok BKB Nuansa Bangsa Praskul 3. Guru melakukan pembelajaran dan peneliti melakukan penelitian, serta dokumen berupa buku kurikulum, presensi anak, RKH, RKM, catatan anekdot anak, dan lain-lain. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi. Observasi merupakan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran. Agar observasi lebih terarah, maka digunakan pedoman observasi yang dikembangkan oleh guru dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peneliti.
Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi juga digunakan untuk mengambil gambar atau merekam kejadian dan memperoleh data sekolah yang terjadi selama proses penelitian di kelompok B KB Nuansa Bangsa Preschool 3, serta foto rekaman proses tindakan penelitian. Dan dalam pengambilan dokumentasi dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran berlangsung, di mana guru memberikan suatu pembelajaran pada peserta didik dan peserta didik memberikan respon kepada guru. Misalnya, ibu guru memberikan tugas kepada peserta didik, maka peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru dan mentaati tata tertib yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya, keabsahan data. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari 3 hal menurut Al-Wasilah. Yang pertama deskriptif, yang kedua interpretasi, dan 3 teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data berdasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria. Yang pertama, derajat kepercayaan atau credibility. Pada dasarnya, menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif, fungsinya untuk melaksanakan inquiry, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Yang kedua, keteralihan atau transferability. Yang ketiga, kebergantungan atau dependability. Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif, yaitu bila ditiadakan 2 atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu, karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh. Yang keempat, kepastian atau confirmability. Pada penelitian kualitatif, kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya, bukan pada orang atau banyaknya orang. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu suatu metode penelitian bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta suatu dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak. Juga untuk mengetahui respon anak terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas anak selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Lastri yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama mereduksi data, yaitu proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh, mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian. Yang kedua, menyajikan data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun serta secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Yang ketiga, menarik kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.